3, 2, 1, simsalabim, kilik-kilik. Jadi apa? Apakah ada penyusutan berat emas saat dipakai secara terus-menerus? Boleh saya dulu. Ya, Kalau silakan. yang kita bahas di sini jadi emas perhiasan, bukan emas batangan. Karena biasanya kalau emas batangan ya habis dibeli, Disimpan. disimpan rapi, dan kadang-kadang masih dalam wadahnya. Kalau misalkan emas perhiasan, kalau yang dipakai misalkan yang dipakainya jarang, ya dipakai sekali-sekali, mungkin kena keringat atau apa, agak kotor kan, tidak terlalu banyak yang berpengaruh. Nah, yang bermasalah itu adalah kalau perhiasannya itu dipakai terus-menerus, misalkan cincin kan, cuci piring, dia dipakai cuci pakaian, apalagi kalau cuci pakaian masih pakai tangan dan sebagainya. Karena proses pemakaian tadi, emas itu bisa bergesekan. Jadi kalau kita lihat ya kan, kalau misalkan saja kalau digesek terus itu ada bagian-bagian yang hilang. Sedikit. Nah, dalam waktu yang lama ya semakin banyak yang hilang. Makanya ketika ditimbang ya, karena ada yang hilang emasnya, ya beratnya akan berkurang. Kemudian bisa juga ya kan, kalau perhiasan cincin ada hiasan-hiasannya. Kalau ada hiasan-hiasan detail yang kecil-kecil, kalau sering dipakai itu bisa jadi patah. Kalau patah ya sudah pasti hilang ya kan. Kalau hilang artinya beratnya juga menyusut. Nah, itu yang menyebabkan penyusutan. Nah, tapi biasanya kita tahu bahwa itu menyusut itu saat kita ingin jual ya kan, di toko emas ya kan. Nah, saat menjual di toko emas juga waktu menimbang dia akan memperhitungkan juga. Kenapa? Karena kalau emas yang dipakai terus itu akan kotor. Kalau kotor, misalkan kalau dia timbang langsung, dia harus perhitungkan bahwa sebenarnya di berat emasnya itu ada kotoran juga. Jadi akan diusahakan untuk menghitung pengurangan karena pengotoran tadi. Walaupun juga kadang-kadang ya dia ingin bersih, toko emas melakukan treatment dulu, dilakukan sesuatu dulu, misalkan dengan dibakar ya kan, kemudian kotorannya bisa hilang, dicuci lagi, jadi bersih baru ditimbang. Nah, itu kemungkinan yang bisa menyebabkan berat emasnya itu berkurang. Jadi kalau berat emasnya berkurang ya memang karena satu ya, yang pasti itu adalah emasnya sendiri hilang, bisa karena dipakai lama, bergesekan saat pemakaian, bisa juga karena pemakaian tadi ada kecelakaan apa, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang harusnya detailnya ada jadi terlepas. Oh, berarti emasnya yang hilang, makanya berat dari si cincin atau perhiasan itu jadi berkurang gitu ya? Iya. Kalau pakai emas itu harus hati-hati, jangan terlalu bergesekan, jangan sampai ada yang patah. Kan karena kan masalahnya emas itu kan mahal. Jadi orang nimbangnya itu sampai satuan yang kecil. Kalau berkurang sedikit saja, dalam waktu yang lama kan jadi banyak. Dikalikan harganya yang mahal, baru kita berasa. Oke. Berarti sebenarnya emasnya sih tidak berubah beratnya, tapi ada yang hilang karena gesekannya itu, karena penggunaan sehari-harinya tersebut. Tapi kalau nggak dipakai terus-menerus, sayang dong, Pak. Kalau begitu mending beli emas batangan, Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Pak Jun mau menambahkan? Kalau saya memang sudah disebutkan Pak Efta tadi, jadi berkurangnya itu karena terjadi gesekan, bukan karena timbangannya ya. Kalau timbangan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arjo, tapi karena gesekan itu dia hilang sebagian kecil ya, tapi sebetulnya hilangnya juga tidak terlalu banyak sih. Jadi misalkan dipakai puluhan tahun gitu ya, hanya 0,01, kecil sekali lah sebetulnya, perubahannya itu kecil sekali. Kalau karatnya ini tidak 24 karat ya. Kalau 24 karat itu biasanya kalau dipakai terus malah bentuknya sudah berubah karena dia lunak sekali, mudah lepas gitu. Jadi kalau dibentuk kupingan gitu, kupingannya mudah lepas. Tapi kalau kadarnya rendah, jadi misalkan 20 karat atau 22 karat, itu cukup keras. Jadi itu yang biasanya lebih kuat. Jadi kalau kita pakai sebetulnya berkurang tuh kecil sekali sih. Jadi gesekan-gesekan itu ya, orang kalau pakai emas kan juga hati-hati gitu, pasti hati-hati, nggak mungkin digosok pakai emas itu, nggak mungkin sih. Cuman ya karena ada kemungkinan pada waktu nyuci piring, kebentur sendok, itu bisa saja seperti itu. Jadi kalau berkurang terlalu banyak sih menurut saya sih enggak. Ya memang seperti Pak Arjo tadi bilang, tinggal alat ukurnya saja yang nimbang seperti apa, timbangannya seperti apa, pakai neraca atau pakai timbangan gitu. Yang mengkalibrasi siapa? Kalau kita beli di pasar saja,
pasar satu dengan pasar satunya bukan emas saja ya, kita beli ikan aja gampangnya, itu antara pasar satu dengan pasar satunya beda lagi, kita bawa ke rumah kita timbang beda lagi gitu, walaupun timbangannya sama, pegas ya, saya di rumah punya timbangan pegas, juga punya pisau elektrik, tapi kalau timbang, oh yang di sini kita beli 1 kilogram gitu ya, lalu kok saya beli 1 kilogram di sini banyak, kok di sini sedikit ya, tapi saya timbang di rumah lah nggak ada 1 kilogram, beda lagi kan, walaupun pada waktu kita lihat dia juga sudah menggunakan neraca yang mestinya itu sebagai neraca, karena timbangan-timbangan kodok ya kan, timbangan kodok itu yang pakai anak timbangan, lalu ada mangkoknya sebelah kiri, sebelah kanannya ada anak timbangan, itu sebetulnya juga neraca, tapi kadang-kadang orang kurang juri, kadang-kadang sudah ditambah duluan, jadi masanya sudah ditambah duluan, lalu kita timbang bareng, akhirnya masanya berkurang, seperti itulah. Kalau untuk emas yang dipakai penyusutannya ya karena tadi dibilang Pak Efta, karena gesekan saja. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kemajuan teknologi ya di bidang kosmetik, jadi banyak sekarang kosmetik terutama skincare atau facial menggunakan, tapi kita lihat dulu ya sifat dari